Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Dapur Yuli Moren. Kalian yang menanyakan resep pancake, akhirnya hari ini saya laksanakan. Apa kabar semuanya yang penasaran dengan resep pancake-nya Yuli Moren? Tapi kali ini saya mau modifikasi ya, karena si pancake-nya pada dasarnya itu resepnya sama aja. Cuman kali ini saya mau modifikasikan pakai ubi ungu. Jadi namanya chiffon cake ungu. Bukan green lagi warnanya ya. Jadi bahan-bahannya yang diperlukan adalah ubi ungu, terigu, gula, dan baking powder. Kali ini saya nggak pakai TBM, saya pakainya baking powder. Oke. Pertama kita bikin berapa sih gulanya, terigunya. Saya itu nggak pernah ngira-ngira ya, maksudnya tergantung besar kecilnya telur. Kebetulan ini telurnya letik-letik tinggal kecil banget ya. Kemarin tadi pagi ke pasar, tukang telurnya nggak ada, tukang telurnya ada tapi telurnya nggak ada, habis cina. Terus ya udah, saya beli yang di supermarket aja. Supermarket biasanya standarnya segede-gede gini. Ini yang L kalau nggak, ini L apa M sih ini? Ini type ukurannya apa sih? Ekologis. Ini apa namanya, telurnya telur bio ya. Saya pakai yang bio karena kalau mau pakai banyak putih telur itu harus pakai telur yang bagus. Kalau perlu telur dari kandang ayam ya, itu lebih bagus lagi, itu organik. Oke. Nah, ini gulanya saya pakai 100 untuk putih telur dan kurang dari 100 untuk tadi saya bilang apa? Yang 100 untuk kuning telur, yang di bawah 100, yang ini saya pakai tadi 90 ya, 90 untuk putih telur. Nah, untuk terigunya kita taruh dulu. Nah, untuk terigunya kita pakai 100 gram aja. Tapi kalau untuk chiffon cake normal ini 200 gram ya. Karena hari ini saya mau dimodifikasikan pakai ubi ungu. Jadi ini separohnya pakai ubi ungu, separohnya pakai terigu. Nah, ini saya pakai 100. Kata teman saya 100 cina. Dia mah suka memodifikasikan resep. Nah, sudah. Tep. Ayo 100. Nah, sudah 100 gram. Oke. Ini yang banyak, ini yang sedikit. Nah, untuk santannya ini kurang lebih 150 atau setakaran gelas ini ya. Ini biasanya 150 nih kayak gini. Duber voila. Berapa tuh? 155. Biasa saya pakai segini ya, ukuran gelas kopi apa sih? Gelas apa ya ini? Gelas kopi ya. Ini 150 exactly. Gelas belimbing kali kalau di Indonesia ya. Nah, ini ubi ungunya pun kita pakai kita pakai 100 gram ya. Ternyata 100 gram sedikit. Ternyata sedikit guys. Harusnya dikukus ya ini. Segini doang. Selebihnya mau saya bikin apa coba? Kayak teh donat tuh apa? Yang pakai kelapa itu. Klepon. Nah, ini ubinya kita bejek-bejek ya. Ini kita lihat warnanya ungu apa enggak. Kalau teman saya kuenya ungu banget ya, tapi masa iya sih jadi ungu dengan 100 gram ubi.
Kita lihat ya guys ya. Kita coba, kita buktikan. Dek. Kalau saya mah semua boleh pakai resep saya ya. Tidak pelit-pelit saya mah. Langsung atak aja ya. Ini kasih setengah sendok teh baking powder di terigunya. Oke. Bismillah. Kita colokkan. Lalu kita blender. Kontol. Bahaya ini. Untuk saya masukinnya nggak pas lagi. Aduh Gusti. Guys, beginilah nasib. Jangan kayak saya ya, ceroboh. Kalau mau masang itu, alat itu harus dimatikan dulu. Oke. Kita mulai dengan pecahkan telur. Kita pecahkan putih. Pisahkan putih dan kuningnya ya. Ini apa sih, ada air. Netes. Tuh, kecil ya. Kalau kecil, kuantitas telur putihnya sedikit tuh. Makanya kalau pakai yang L, yang biasa beli di pojokan pasar itu gede-gede. Nah ini, lihat. Ada yang orange, ada yang kuning. Lihat telur saya. Tuh, ada yang kuning, ada yang orange. Bedanya kenapa? Karena yang satu makan jagung, yang satu entah makan apa. Yang satu dahar bolet juga nama. Hayam mana. Nah ini setengah kuning, setengah orange. Niat iya indung endog tehnya, indung hayam kita. Nyian anak teh kumaha. Tuh, no iya kamu pakai pias pisan. Makin kadia makin pias, iya diberi dahar naon eta hayam teh. Tuh, lihat. Nah, sekarang kita masukkan gula pasir ke dalam kuning telur. Lalu kita masukkan apa lagi ya? Oh, nanti ini vanila. Nanti kalau sudah telurnya memutih. Kita masukkan ubinya. Ini baru pertama kali saya bikin pancake ubi ungu ya. Menurut aku kurang ungu ya. Masukkan gula. Lalu kita kasihkan terigu. Kasihkan santan. Itu nggak ungu ya.
Aku tambahin lagi ubinya kali ya. Aku udah 100 gram sih. Kayaknya dia pakai pewarna ya, warna kuning. Dia pakai pewarna. Nah, kalau kita lanjutin aja ya, kita lanjutkan. Itu ya. Kita kasih telur, kok telur, minyak. Kayaknya ini udah encer. Kayaknya aku akan pakai 3, 4, 5. Tujuh saja. Kita ganti, aku karena punya cuma satu, aku cuci ininya untuk ngocok yang putih telurnya ya. Ini mohon maaf ya. Sekarang kita kocok putih telurnya ya. Ini mohon maaf ya, ternyata ungunya nggak seperti yang saya bayangkan. Mungkin orang yang ngasih saya resep itu pakai pewarna. Impossible. Ini artinya udah naik ya. Tuh, udah nggak bisa diturunkan. Tuh. Ini mohon maaf ya, ada warnanya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kayaknya ungunya tidak 100% dari ubi. Kayaknya itu dia pakai essence, dibantu dengan essence atau pewarna ungu. Soalnya lihat, kalau mengandalkan ubi saja, itu warnanya kecoklat-coklatan. Nanti saya lupa lagi dijilat. Oke, it's okay. Kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Kita
nggak tahu juga kenapa saya bikin kue ubi, bolu ubi maksudnya. Nggak apa-apa, pokoknya basicnya begini ya. Sponge cake saya basicnya ini. Jadi nanti jangan nanya lagi, kayak kita spill resepnya, spill resepnya. Exactly like this, tapi ubinya dipakein terigunya 200 gitu ya. Nah, kalau telurnya besar, terigunya bisa ditaikin jadi 210 atau 215 kalau ukuran telurnya besar. Harusnya sih ditimbang kali ya putih telur, tapi saya enggak, saya berpatokan sama itu aja. Ini nggak tahu rasanya seperti apa, apakah kerasa ubinya atau enggak, saya nggak tahu ya. Yang jelas ini menurut saya harus dipakai dengan pewarna ungu, tapi saya nggak mau pakai pewarna. Nanti ini separuhnya saya kasih pandan aja ya buat mempercantik lah. Soalnya ini hijau enggak, ungu enggak, putih enggak, ya enggak. Nanti mau saya kasih judul apa juga malu. Mau dibilang chiffon cake ungu, warnanya juga coklat. Coklat enggak, putih enggak, hijau enggak, ya enggak. Nanti saya pakein aja hijau dikit untuk atasnya. Biar apa namanya? Ada kita bisa perbaiki ya enggak? Kita perbaiki. Selama masih bisa diperbaiki, kenapa nggak diperbaiki? Kita perbaiki pakai pandan pasta atasnya ya. Bentar. Pandan pastaku mana? Oh. Ini dia. Ini guys. Sok lah. Nih. Ini mohon maaf ya, lihat tuh. Ungu enggak, hijau enggak, coklat enggak. Akhirnya saya pakein pandan pastanya. Copot. Mohon maaf ya guys ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kirain warnanya bakalan ungu gitunya. Cuma dia nggak bilang kalau pakai pewarna ungu. Karena nggak mungkin bisa mewarnai. Ada aja. Aku udah percaya 100%. Tapi nggak apa-apa. Bisa oke. Masih bisa diakalin guys tuh. Kita lihat mekar apa enggak. Saya mah ya waktu bikin kue teh, saya sendiri kan hasil diajarin temen gitu ya. Saya 7 tahun berguru bikin sponge cake itu, saya nggak kaleng-kaleng. Bikinnya 7 tahun belajarnya, kagak naik-naik. Ini mau dimasukin mulut lagi. Jadi begitu saya berhasil, saya tuh dengan senang hati ngajarin orang, ngasih tahu ke orang gitu. Nggak saya umpet-umpetin, nggak saya rahasiain karena apa namanya, saya juga yang ngajarin banyak orang ya kan, ilmunya saya dapat dari banyak orang, lebih dari 5 orang yang ngajarin saya bikin sponge cake, karena saya penasaran kok nggak naik-naik sponge cake saya gitu. Oke. Nah ini sponge cake-nya nggak tahu mau dikasih judul apa. Yuk kita masukin ke oven. Orang abuskeun ka dieu. Ini saya harus kasih
Tutup soalnya bikin gosong. Soalnya ini bukan oven modern ya. Saya panggang 55 menit. Tuh, angkanya aja masih 55. Terakhir saya pakai timer itu untuk bikin sponge cake. Oke, 55 menit ya. Cus. Nah, ini dia bolunya. Sudah dingin. Mari kita keluarkan dari loyang. Kita lihat apakah warnanya ungu. Tapi yang atas saya kasih hijau sengaja ya, karena kalau dia nggak ungu, paling nggak ada hijau-hijaunya. Jadi ini nggak ada rahasia-rahasia ya. Tapi ini karena saya modifikasi dan yang ngasih resepnya sepertinya. Bon, allez. Tuh. Je vais préparer, je vais mettre un peu d'olive. Nah, ternyata tidak violet ya. Ternyata ini kita lihat nanti ya pas dipotong. Kayaknya sih pakai pewarna ya dia ya. Soalnya yang ditunjukkan ke aku itu fotonya ungu banget. Dan dia bilang 100 gram. Saya pakai 100 gram persis. Bueno, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Saya sengaja balikin supaya kelihatan ungu apa enggaknya. Ternyata tidak ungu, saudara-saudara. Bolu apa namanya? Makanya saya kasih hijau biar kalau kecewa dengan yang ungu ada yang hijau. Jadi bolunya tidak ungu, maaf ya. Ternyata saya yakin dipakein pewarna ungunya. Jadi ini resepnya saya udah dikasih ya. Ini bukan sponge cake yang hijau yang biasa saya pakai. Saya modifikasi pakai ubi ungu. Ternyata hasilnya tidak ungu. Oke. Makasih sudah nonton. Dicoba aja ya, jangan pakai ubi tapi terigu aja 100%. Yang ini terigu, yang ini saya pakai sponge cake. Apa pandan pasta.